Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di meja belajarku dengan Nurul Jamilah. Kali ini kita akan belajar pada elemen atau bab proses bisnis di bidang akuntansi dan keuangan lembaga dengan materi buku besar pada fase E atau kelas 10. Pada materi buku besar, nanti kita akan membahas mengenai pencatatannya beserta dengan penyusunan neraca saldo. Setelah kalian mempelajari materi buku besar ini, diharapkan kalian mampu menganalisis makna posting buku besar, menentukan dokumen dan peralatan yang dibutuhkan, mengidentifikasi penggolongan akun, mengidentifikasi bentuk akun buku besar, menyusun langkah-langkah posting dari jurnal ke buku besar, dan memaparkan penyusunan neraca saldo. Untuk pertama masuk materi, kita harus mengenal apa itu buku besar. Yang biasa disebut dengan general ledger adalah buku yang berisi kumpulan akun-akun perkiraan yang terkait dengan pencatatan transaksi keuangan, yang mengikhtisarkan buku pembantu yang berisi semua daftar perubahan laporan keuangan dari suatu entitas atau suatu perusahaan. Jadi, buku besar merupakan media yang digunakan untuk mengumpulkan catatan perkiraan-perkiraan sejenis yang sebelumnya telah dicatat dalam jurnal umum. Kemudian, langkah-langkah posting ke buku besar adalah sebagai berikut. Yang pertama, siapkan buku besar yang sesuai dengan akun yang ada di jurnal. Buku besar harus memiliki kolom-kolom yang sesuai dengan kolom-kolom yang ada di jurnal. Yang kedua, pindahkan tanggal kejadian transaksi dari jurnal ke buku besar. Tanggal kejadian transaksi harus dipindahkan secara kronologis. Yang ketiga, pindahkan jumlah debit atau kredit transaksi dari jurnal ke buku besar. Jumlah debit atau kredit transaksi harus dipindahkan ke kolom yang sesuai dengan akunnya. Berikut bentuk buku besar, diantaranya ada bentuk buku besar T, yang kedua ada bentuk buku besar dengan 2 kolom, yang ketiga ada bentuk buku besar 3 kolom, dan ada bentuk buku besar 4 kolom. Mari kita mulai pembahasan pada materi buku besar yang diawali dengan jurnal umum. Berikut bentuk jurnal umum Rizka Wedding pada bulan Januari tahun 2020 dengan rincian sebagai berikut. Ada beberapa komponen yang ada dalam jurnal umum tadi, diantaranya harta yang isinya ada akun kas, akun piutang usaha, akun perlengkapan, akun peralatan. Kemudian pada sisi pasifa ada hutang, terdapat akun hutang usaha, kemudian ada modal, ada prive, ada pendapatan jasa. Yang dilanjutkan dengan beban-beban yang ada akun beban gaji, beban telepon, beban listrik, dan beban iklan. Yang pertama masuk komponen kas dulu ya. Jadi di sini kita harus mengecek dulu dari jurnal umum yang merupakan akun kas yang ada dalam tabel tersebut. Di sini tercatat tanggal 2 bahwa kas sebelah debit terdapat Rp2.500.000. Kemudian yang kedua ada akun kas
pada tanggal 4 itu ada di sisi kredit di mana sebesar Rp150.000. Tanggal 5 itu ada di sisi debit sebesar Rp200.000, yang dilanjutkan dengan tanggal 9 ada sisi kredit, kas menunjukkan Rp80.000. Kemudian tanggal 12 ada sisi debit, kas sebesar Rp800.000, yang dilanjutkan dengan tanggal 18 menunjukkan sisi debit sebesar Rp150.000. Tanggal 20 ada di sisi kredit sebesar Rp370.000. Tanggal 23 sisi kredit sebesar Rp300.000. Tanggal 24 sisi kredit sebesar Rp50.000. Tanggal 26 sisi kredit sebesar Rp100.000, dan tanggal 28 ada di sisi debit sebesar Rp3 juta. Dari tabel jurnal umum di atas tadi yang saya sebutkan bahwa kas yang saya kasih tanda merah itu disalin, dimasukkan khusus akun kas sebagai posting ke buku besar. Di sini akun kas itu pemindahan dari jurnal umum, sehingga nanti akan diketahui jumlah debitnya berapa, jumlah kreditnya berapa. Nah, itu nanti ada pengurangan. Masuk ke tanggal 2 dulu ya. Untuk penanaman modal itu tadi kan ada di sebelah debit, jadi otomatis nanti dimasukkan juga ke dalam akun kas ini sebelah debit juga. Kemudian tanggal 4 itu kan ada pembelian perlengkapan yang ada di sebelah kredit Rp150.000. Kemudian sebelah debit yang ada di kolom saldo itu otomatis berkurang. Kenapa? Dari Rp2.500.000, kemudian ada transaksi yang ada di sebelah kredit, otomatis akan mengurangi ya, karena akun kas itu saldo normalnya ada di sebelah debit. Jadi kalau ada di sebelah kredit berarti menunjukkan pengurangan. Dilanjutkan tanggal 5 ada penerimaan pendapatan, ada di debit Rp200.000, otomatis kolom saldo menjadi bertambah Rp2.550.000. Kemudian tanggal 9 ada pembelian peralatan, di sebelah kredit ada Rp80.000. Jadi di kolom saldo ada pengurangan menjadi Rp2.470.000. Tanggal 12 penerimaan pendapatan sebesar Rp800.000 dan saldonya menjadi bertambah Rp3.270.000. Tanggal 18 ada penerimaan piutang sebesar Rp150.000 yang menjadi bertambah sebesar Rp3.420.000. Di saat tanggal 20 ada pembayaran iklan dan listrik yang ada di kolom kredit Rp370.000 menjadi pengurangan di kolom saldo Rp3.050.000. Dilanjutkan tanggal 23 ada pembayaran gaji. Karena pembayaran gaji itu mengurangi kas yang berjumlah Rp300.000, otomatis akan mengurangi saldo menjadi Rp2.750.000. Tanggal 24 ada pengambilan prive sebesar Rp50.000 yang menjadi pengurangan di kolom saldo sebesar Rp2.700.000. Tanggal 26 ada pembayaran biaya telepon sebesar Rp100.000. Kemudian kolom saldo menjadi berkurang Rp2.600.000. Di tanggal 28 perusahaan
meminjam uang di bank sebesar 3 juta rupiah, dan otomatis di kolom saldo menjadi bertambah 5.600.000 rupiah. Di sini kenapa kolom saldo itu hanya diisi debit saja? Karena diingat ya, kas itu adalah saldo normalnya ada di sebelah debit. Otomatis memasukkan di kolom saldo dimasukkan sebelah debit. Dari tabel buku besar akun kas di atas tadi, untuk saldonya kas itu kan berjumlah 5.600.000 rupiah. Nah, dari jumlah yang terakhir itu dipindahkan masuk ke neraca saldo, diletakkan di sisi debit ya. Ini saya kasih tanda panah sebesar 5.600.000. Ini adalah pindahan dari buku besar akun kas di atas tadi. Masuk komponen sesuai urutan ya. Setelah kas tadi ada komponen yang namanya piutang usaha. Nah, di sini dalam jurnal umum piutang usaha itu terletak pada transaksi tanggal 16 dan tanggal 18. Di mana tanggal 16 ini piutang usaha bertambah ada di sebelah debit sebesar 500.000 rupiah, dan di tanggal 18 piutang usaha ada di sebelah kredit 150.000 rupiah. Dari dua transaksi yang ada dalam jurnal umum tadi, yang komponen piutang usaha itu terletak pada tanggal 16 dan 18. Setelah itu dipindahkan ke dalam akun khusus piutang usaha yang ada dalam buku besar, disalin persis seperti jurnal umum tadi. Tanggal 16 penyelesaian pekerjaan dimasukkan sebelah debit 500.000 yang saldonya 500.000 karena belum ada penambahan ataupun pengurangan. Kemudian transaksi yang ada tanggal 18 mengenai pembayaran piutang ada di sebelah kredit 150.000, saldonya akan mengurangi saldo sebelumnya dan menjadi 350.000 rupiah. Nah, di sini saldonya kenapa sih diisi dalam sebelah debit? Karena pada dasarnya piutang usaha ini saldo normalnya ada di sebelah debit. Dari tabel di atas, posting buku besar tadi menunjukkan di kolom saldo piutang usaha sebesar 350.000. Kemudian dipindahkan ke neraca saldo di mana komponen piutang usaha terletak setelah komponen kas. Yang sebelah debit 350.000. Di sini untuk memasukkan kolom debit atau kredit itu harus disesuaikan berasal dari pindahan posting buku besar. Komponen setelah piutang usaha ada komponen perlengkapan. Di sini dalam jurnal umum saya kasih tanda berwarna kuning. Perlengkapan ini terjadi transaksi pada tanggal 4 dan ada di tanggal 27. Di mana pada tanggal 4 perlengkapan berada di sisi debit 150.000 dan di tanggal 27 sebelah debit ada 50.000. Sini ada dua transaksi mengenai akun perlengkapan yang terjadi di dalam sesuai catatan jurnal umum. Nah, dilanjutkan untuk masuk ke posting buku besar.
di mana perlengkapan ini pada tanggal 4 ada di debit 150.000, kemudian dimasukkan dalam saldo debit juga 150.000, yang dilanjutkan tanggal 27 ada pembelian perlengkapan secara kredit ada di debit sebesar 50.000 dan kolom saldo dimasukkan debit 200.000 rupiah. Di sini jika terjadi transaksi yang sama-sama dimasukkan debit, kemudian ada transaksi lagi ada di debit, maka otomatis saldonya menjadi bertambah, asalkan saldo normalnya adalah di debit. Posting buku besar tadi pada akun perlengkapan terdapat saldo sebesar 200.000 rupiah, kemudian kita pindahkan ke dalam kolom neraca saldo, ada di sebelah debit juga ya, jumlahnya harus sama, debit sebesar 200.000 rupiah. Komponen setelah perlengkapan ada komponen peralatan, di mana dalam jurnal umum ini peralatan ada 2 transaksi yang terjadi pada tanggal 2 dan tanggal 9. Tanggal 2 ada di debit sebesar 500.000 rupiah dan di tanggal 9 ada di sebelah debit 150.000 rupiah. Dari transaksi yang ada di jurnal umum tadi ada 2, tanggal 2 dan tanggal 9 dimasukkan ke dalam buku besar. Di tanggal 2 ada keterangan pemberian modal peralatan itu debit sebesar 500.000 rupiah, dan tanggal 9 ada pembelian peralatan sebesar 150.000 rupiah ada di debit. Kemudian saldonya ini adalah diambil yang terakhir dari 500.000 rupiah ditambah dengan 150.000 rupiah berjumlah 650.000 rupiah. Nah, dari jumlah 650 rupiah ini dimasukkan nanti ke dalam neraca saldo. Di sini terdapat neraca saldo sampai pada akun peralatan, di mana akun peralatan ini merupakan jumlah dari saldo yang ada di akun peralatan buku besar tadi dipindahkan di sini sebelah debit sebesar 650.000 rupiah. Setelah komponen peralatan, kita lanjut ke komponen utang usaha. Dilihat dalam jurnal umum, utang usaha terjadi pada tanggal 9, tanggal 27 dan tanggal 28 yang saya kasih tanda ini ya. Untuk tanggal 9 itu ada transaksi terjadi di kredit sebesar 70.000. Kemudian tanggal 27 utang usaha ada di sebelah kredit 50.000 dan tanggal 28 utang usaha berada di kolom kredit sebesar 3 juta rupiah. Nah, setelah ini apa yang saya kasih tanda ini kita pindahkan ke akun utang usaha yang ada di dalam buku besar. Masuk ke akun utang usaha. Dalam buku besar ada 3 transaksi. Ini adalah penyesuaian dari jurnal umum tadi ya, harus persis untuk dipindahkan ke dalam kolom ini. Tanggal 9 ada pembelian peralatan yang dimasukkan dalam kolom kredit 70.000 dan kolom saldonya ada di kredit 70.000. Untuk kedua tanggal 27 pembelian perlengkapan di kredit 50.000, kemudian ditambahkan di kolom saldo menjadi 120.000
Ketika tanggal 28 ada utang bank sebesar 3 juta rupiah sebelah kredit, kemudian dijumlahkan menjadi satu sebesar 3.120.000 rupiah. Di sini saldo normal utang usaha, ingat ya, ada di sebelah kredit. Jadi jika bertambah maka diletakkan di sebelah kredit. Jadi ketika ada transaksi lagi terjadi di sebelah kredit maka akan ditambahkan. Dari penjumlahan saldo terakhir tadi, utang usaha yang ada di dalam buku besar tadi dipindahkan ke dalam neraca saldo utang usaha sebelah kredit sebesar 3.120.000. Dilanjutkan pada komponen modal. Di sini dalam jurnal umum komponen modal ada satu transaksi saja, yaitu pada tanggal 2 sebelah kredit sebesar 3 juta rupiah. Nantinya akan dipindahkan ke dalam akun modal di dalam buku besar. Berikut tabel buku besar yang menunjukkan akun modal pemilik yang berisi satu transaksi saja, menunjukkan tanggal 2 bahwa pemberian modal pemilik sebesar 3 juta rupiah yang ada di sebelah kredit, kemudian otomatis di kolom saldo akan bertambah di kolom kredit sebesar 3 juta rupiah. Dari saldo kredit ini nanti kita akan memindahkan ke dalam neraca saldo. Persis dengan jika ada di kredit, maka di kolom neraca saldo juga diletakkan di kolom kredit. Perpindahan dari buku besar tadi pada akun modal pemilik kita masukkan ke kolom neraca saldo sesuai dengan kolomnya bahwa sebesar 3 juta rupiah dimasukkan dalam kredit. Setelah komponen modal ada komponen prive yang terjadi di dalam jurnal umum. Prive ini ada satu transaksi, yaitu tanggal 24 sebesar 50.000 yang berada di sebelah debit. Nah, ini nanti kita pindahkan ke dalam akun prive yang ada di dalam buku besar. Berikut buku besar pada akun prive yang terjadi satu transaksi saja yang berasal dari perpindahan jurnal umum tadi, bahwa tanggal 24 ada keperluan pribadi sebelah debit sebesar 50.000 rupiah dan dilanjutkan ke kolom saldo, dimasukkan sebelah debit 50.000 rupiah. Kenapa? Ingat ya, untuk sebelah debit ini berasal dari saldo normalnya. Selanjutnya dari buku besar akun prive tadi dipindahkan ke neraca saldo sebesar 50.000 yang ada di sebelah debit sesuai dengan catatan buku besar tadi. Kita lanjutkan pada komponen pendapatan jasa, di mana dalam jurnal umum terjadi 3 transaksi yang menimbulkan akun pendapatan jasa. Yang pertama pada tanggal 5 pendapatan jasa terdapat di kolom kredit 200.000 rupiah. Pada tanggal 12 di kolom kredit sebesar 800.000 rupiah. Kemudian tanggal 16 kolom kredit pendapatan jasa sebesar 500.000 rupiah. Dari ketiga transaksi ini
dipindahkan ke akun pendapatan jasa yang ada di dalam buku besar. Berikut ada pendapatan jasa ya dalam buku besar. Akun pendapatan jasa ini adalah perpindahan dari jurnal umum tadi. Ada 3 transaksi. Yang pertama tanggal 5 yang menjelaskan bahwa penyelesaian pekerjaan ada di sebelah kredit sebesar Rp200.000, kemudian dipindahkan dalam kolom saldo Rp200.000. Di sini masih tetap utuh Rp200.000 karena belum ada penambahan dan pengurangan. Pada tanggal 12 ada kolom keterangan penyelesaian pekerjaan di kolom kredit sebesar Rp800.000 yang otomatis menjadi bertambah sebesar Rp1.000.000. Pada tanggal 16 ada penyelesaian pekerjaan yang ada di dalam kredit sebesar Rp500.000. Kemudian di kolom saldo otomatis bertambah menjadi Rp1.500.000. Dari Rp1.500.000 ini nanti yang ada di kolom kredit, maka nanti akan dipindahkan ke dalam neraca saldo pendapatan jasa yang ada dalam kredit pula. Di kolom neraca saldo ini ada akun pendapatan jasa sebesar Rp1.500.000 di kolom kredit. Ini berasal dari akun yang ada di buku besar tadi. Komponen selanjutnya pada tahap biaya ya. Ada biaya gaji di sini yang saya kasih tanda merah bawah menunjukkan di kolom debit sebesar Rp300.000 yang terjadi pada tanggal 23. Kali ini biaya gaji hanya terjadi sekali transaksi saja. Dalam buku besar ini dimasukkan dalam akun biaya gaji yang disesuaikan dari jurnal umum tadi bahwa terjadi pada tanggal 23 ada pembayaran gaji menunjukkan sebelah debit sebesar Rp300.000 dan saldonya menjadi Rp300.000 masih tetap ya ada di sebelah debit pula. Dari perpindahan akun biaya gaji buku besar tadi kita masukkan ke dalam neraca saldo sesuai dengan keterangannya bahwa akun biaya gaji ada di sebelah debit sebesar Rp300.000. Komponen selanjutnya ada biaya telepon. Di sini dalam jurnal umum biaya telepon hanya terjadi pada tanggal 26, yaitu ada di sebelah debit sebesar Rp100.000. Kemudian nanti kita lanjutkan seperti sebelumnya dipindahkan ke dalam akun biaya telepon yang ada di dalam buku besar. Ini ada akun biaya telepon buku besar menunjukkan keterangan bahwa tanggal 26 pembayaran biaya telepon ada di sebelah debit Rp100.000, kemudian dipindahkan ke dalam kolom saldo sebelah debit Rp100.000 yang selanjutnya akan dipindahkan ke dalam neraca saldo sesuai dengan kolomnya. Pada neraca saldo ada perpindahan dari buku besar tadi biaya telepon sebesar Rp100.000. Komponen biaya selanjutnya ada komponen biaya listrik. Di sini dalam jurnal umum ada
satu transaksi saja biaya listrik, yaitu pada tanggal 20 sebesar Rp250.000 ada di kolom debit. Pada akun biaya listrik di buku besar pada tanggal 20 pembayaran biaya listrik ada di debit Rp250.000 yang kemudian dipindahkan dalam saldo debit juga sebesar Rp250.000. Dari saldo Rp250.000 ini nanti akan dipindahkan ke dalam neraca saldo. Neraca saldo ada akun biaya listrik yang sebesar Rp250.000 di kolom debit. Ini adalah perpindahan dari akun buku besar. Komponen biaya yang terakhir adalah komponen biaya iklan. Dalam jurnal umum terjadi satu transaksi saja, yaitu pada tanggal 20 menunjukkan biaya iklan ada di sebelah debit sebesar Rp120.000 yang kemudian nanti akan dipindahkan ke dalam akun buku besar sesuai dengan catatan yang ada dalam jurnal umum. Masuk ke dalam akun biaya iklan dalam buku besar sesuai dari catatan jurnal umum tadi, bahwa pada tanggal 20 pembayaran biaya iklan sebesar Rp120.000 ada di kolom debit, kemudian dipindahkan di kolom saldo sebelah debit pula sebesar Rp120.000. Dan terakhir, pada akun biaya iklan dalam buku besar tadi dipindahkan ada di neraca saldo bahwa keterangannya sama dengan dari buku besar tadi, biaya iklan sebesar Rp120.000 sebelah debit. Dari pertambahan atau penjumlahan yang sesuai dengan di kolom debit itu harus dijumlahkan sampai dengan jumlahnya sama dengan kolom kredit. Jika terjadi penjumlahan debit maupun kredit ini berbeda, maka ada pengerjaan yang salah pada tahap sebelumnya, yaitu jika tidak terjadi kesalahan di buku besar, maka terjadi kesalahan ada di dalam transaksi jurnal umum. Di sini kebetulan jumlah debit maupun kredit sudah sama sebesar Rp7.620.000. Di kolom kredit pun juga sama sebesar Rp7.620.000. Berikut penjelasan dari saya mengenai materi pencatatan posting buku besar sekaligus penyusunan neraca saldo. Bagaimanakah menurut kalian? Sudah jelas bukan? Baik, saya akhiri ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.